di sini ada sesuatu yang saya mendapatkan sangat saya bersyukur tuh ya. Ada titik-titik clue-clue tertentu. Yang tadi ya, ada pos-pos tertentu yang bagaimana mensinkronkan dari sistem bisnis kita sampai dengan teks atau perpajakan. Toh kita itu tetap secara sebagai mungkin yang sekarang kita sebagai warga negara itu ya bukan seorang pengemplang pajak, tapi benar-benar kita ini dilatih, ini kita itu dikasih tahu ini loh ada sesuatu yang memang bisa termanfaatkan lebih bagus. Dari pembelajaran ini kita bisa save banyak dari apa yang sudah kita dapatkan, yang tidak serta-merta itu bisa diambil semena-mena gitu loh. Kita bisa malah justru dari tata pengelolaan keuangan yang bagus ini yang akhirnya kita bisa save dari sisi tadi ada dari save dari sisi teksnya dan dari pajak gitu ya. Kita malah bisa gunakan untuk apa? Untuk growth usaha kita. Karena ya mohon maaf Kang BG, ini jumlahnya nggak main-main itu. Jangan sampai kita, sekali lagi, jangan sampai kita capek-capek setiap awal tahun itu kita udah mencanangkan ya target sampai untuk akhir tahunnya itu seperti apa yang kita perjuangkan dengan berbagai macam strategi untuk mendapatkannya. Tapi kita nggak sadar begitu terkumpul, kita karena tidak tertib masalah itu ya kita tidak dengan siklus keuangan atau cash flow di perusahaan kita. Kita merasa punya laba banyak tapi terkoreksi begitu ada institusi yang memang saat ini lagi gencar-gencarnya ya tadi memandang kita, ya memantau kita. Kalau dapat surat cinta, pusingnya luar biasa nih Kang. Ternyata ya akhirnya investasi ini menjadi investasi yang kecil kan. Iya. Karena apa? Ini bukan digunakan sekali loh. Ini kita sebagai pengusaha ini seumur hidup loh. Iya, ini apa namanya ilmu ini kan digunakannya. Tapi ya mengikat kita seorang pengusaha gitu. Makanya kalau dibandingkan investasinya, ya mohon maaf ini bisa dikatakan murah Kang. Jadi kecil itu dibandingkan apa yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya BG dari MTR Milliarder Club. Saudara semua sedang berada di channel Syahriward Official. Hari ini kita bincang-bincang santai. Ini di hadapan saya udah ada pengusaha luar biasa nih. Pengusaha yang insya Allah sukses dalam bidangnya masing-masing. Amin. Oke, ini yang pertama di depan saya ada Mas Ali. Mas Ali dari Pemalang. Ya. Bisnisnya adalah digital marketing. Beliau adalah founder, sekaligus juga ternyata tidak mau berhenti untuk belajar, untuk tolab ilmu dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. Betul gitu ya. Kang. Didampingi sama istri Mbak Novita ya hari ini. Saya juga didampingi oleh co-host ya, ini pendamping setia sepanjang masa. Insyaallah sampai till die. Tiljan lah. Tiljan. Oh kalau tilin nanti bisa cari lagi ya. Tiljanan deh kalau gitu ya. Oke. Sahabat semua, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan apa yang 3 hari ini Mas Ali dan Mbak Novita pelajari di GMS ini. Hal yang banyak orang hari ini menjadi momok, cukup menakutkan. Khususnya adalah para pengusaha gitu. Ya, betul. Kenapa? Ketika pengusaha itu awal-awal bisnisnya dia berusaha maksimal, berusaha dari tangga terendah dengan keringat, air mata dan bahkan darah ya. Naik tangga terus begitu di puncak ancaman tidak hilang. Iya. Karena Badainya di puncak datang. ada yang ngejar-ngejar. Iya, petugas pajak. Waktu awal tuh ngerasa bahwa dia harus sustain, dia harus berjuang, mengandalkan seluruh effortnya, ya kan? Mungkin ancamannya waktu itu hanya ancaman fraud, ancaman gulung tikar akibat memanage usahanya yang nggak benar, sistemnya, kompetitor dan seterusnya. Tapi begitu merasa sustain, naik terus, ternyata di ujung bukan hilang ancamannya, ya kan? Malah kemudian mengancam yang secara nyata itu ancamannya bukan sekedar ancaman orang, tapi peraturan perundang-undangan. Nah, kan ini sesuatu yang saya rasa dialami oleh banyak orang, termasuk khususnya para pengusaha. Gitu. Betul. Nah, untuk lebih detailnya kita akan dengar dulu nih perkenalan dari Mas Ali. Apa sih sebetulnya bidang usaha yang ditekuni hari ini sama Bu Novita? Silakan dibongkar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang BG, Teh Mas. Alhamdulillah kesempatan hari ini sangat luar biasa sekali ya. Saya 3 hari belajar, tadi sama Kang BG ada
pembelajaran yang ya bagi saya itu sangat luar biasa. Bagi saya ini mencerahkan sekali. Ya, kita berbicara oh ya, perkenalan dulu, nama saya Ali Said dari Pemalang. Saya bergerak di bidang digital marketing. Yang insya Allah ini yang sedang kita kembangkan ya. Kalau tadi berbicara tentang apa sih yang dialami atau apa sih yang dirasakan selama 3 hari ini, ya tadi disampaikan bahwa kita saat ini 3 hari ini dari kemarin hari Rabu ya Kang Begi ya, kita benar-benar sebagai seorang business owner itu baru ngeh bahwa kita itu siapa kan itu, kita sebagai business owner itu siapa dan harus apa gitu loh. Nah kebetulan momen ini ya kita ada event profesional financial director. Nah ini ternyata selama ini mungkin kita sebagai business owner, padahal di sini kan sudah jelas ya, financial director. Director lah yang kita sebagai owner itu bisa mengarahkan bagaimana omset kita, bagaimana pergerakan cash flow kita. Yang tadi ujung-ujungnya ini gimana sih biar itu menjadi safe, apalagi momen-momen sekarang ya, momentum sekarang itu ya mungkin teman-teman juga sudah paham banget ya kaitan dengan ya mungkin yang sekarang lagi rame-ramenya. Duitnya kurang. Duitnya kurang, banyak. Yang lagi ngincer siapa? Dan diincar orang lagi lah. Nah ini sesuatu yang luar biasa bagi saya setelah mendapatkan ilmu kurang lebih 3 hari ini. Luar biasa sekali. Bahkan kita itu diajari ya, bukan diajari, diingatkan kembali ya. Diingat kembali bagaimana perjalanan bisnis kita ya. Dari hal yang paling kecil sampai akhirnya memang kita kan tujuan kita kan isinya mengumpulkan bagaimana agar profitable kan. Setelah profit pun, apakah uang kita sudah safe, sudah bisa langsung kita gunakan? Wah, ternyata itu di 3 hari ini kita sangat beruntung sekali untuk dulu sekarang. Jadi gini, kan ada yang sudah dihubungi oleh tim Syariah. Dihubungi teman-teman ketika ditelepon, tertarik nggak untuk menjadi bagian dari peserta profesional finance director? Ada yang bilang begini, wah, saya kuliahnya di bidang itu. Saya jago di akuntansi, saya udah biasa pembukuan. Ada yang bilang lagi, oh saya punya tim khusus ngurusi urusan keuangan sama akuntansi. Nah, gimana kira-kira panjenengan ketika dapat maklumat untuk ikut acara ini? Iya, saya cukup tercengang sebetulnya ya. Kalau tadi ada teman-teman kita yang mungkin ada akuntansi, ekonomi dan sebagainya. Ya bukannya menyombongkan diri, saya juga lulus S2-nya ekonomi. Jadi begitu kita dihadapkan pada suatu hal, ya hanya kita merekol kembali apa yang dulu sudah kita pelajari dengan kondisi realnya seperti apa, dan dengan di lapangan sekarang dengan dinamikanya yang ada, bisa dikatakan ilmu S2 ekonomi saya itu yang lalu-lalu ya nggak ada gunanya ya, nggak setimpal. Bahkan saya bilang ini mau dia S1 akuntansi, mau dia seorang ekonom pun, kalau saya yakin kalau tidak mempelajari ini, pasti akan ada dinamikanya. S2 berapa tahun dulu? Saya S2 berarti 2 tahun. 2 tahun. S1-nya sama bidangnya? Beda. Tapi saya lebih ke politik, kebijakan politik. Sekarang 2 tahun S2. Ini kita belajar cuma 3 hari. Itu gimana ngimbanginya itu? Ya, ini tercermin sekali sih sebetulnya. Begitu pas kita S2 belajar tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, bahkan detail-detailnya. Tapi dalam pelaksanaannya kita sendiri momentum apalagi sekarang banyak kasus-kasus ya. Teman-teman pengusaha itu, saya karena jujur aja baru beberapa minggu sebelum saya mengikuti ini, itu mitra di BPS itu ada yang langsung dapat surat cinta itu. Nah, setelah dapat surat cinta dari si Abang. Dari dulu si Abang. Dari surat cinta dari salah satu institusi yang memang ya seperti itulah ya. KPP ya. Itu pun langsung ya mohon maaf, itu langsung harus sekian persen dari nilai omset, dengan ternyata barulah bingung itu. Dan itu ada 2 orang mitra kita lah. Alhamdulillah kita begitu mendapat informasi seperti itu dengan adanya fakta terindra di depan mata kita sendiri, yang teman-teman yang mitra kita seperti itu. Akhirnya saya juga terpanggil. Ternyata ilmu S2 juga kayaknya nggak bisa ini. Bahkan juga ada yang sudah pakai konsultan ya. Ternyata mau kita hanya pasrah-pasrah aja dengan konsultan, bagaimana akhirnya kita bisa tahu bahwa kondisi bisnis kita secara apakah sudah profitable, walaupun mungkin kita merasa aman-aman saja, tapi ternyata nggak cukup menjamin dari konsultan itu bisa untuk menyelesaikan problem-problem di bisnis kita. Kira-kira kelihatan kan kalau Mas Ali S2 tadi ekonomi, belajarnya panjang tuh kan, sekian SKS. Tiba-tiba dalam waktu 3 hari ngerasa
waduh, ini banget gitu kan, percaya diri banget gitu. Iya, iya. Why? Kok bisa begitu? Apakah metodologi pengajarannya ataukah materinya beda dengan yang dulu atau apa sih Iya. yang sebenarnya membuat ini jadi luar biasa begitu? Kalau secara teori ekonomi mikronya mungkin kita sudah mendapat ada didapatkan, Oke. tapi aplikatifnya Aplikasinya. dengan case to case-nya dalam arti ada masalah satu dengan yang lain, dan saya alhamdulillah sekali diisi ya dalam arti mentor dalam pembelajaran ini itu bukan hanya dia sekolah S1 ekonomi atau misalkan ternyata punya pengalaman 30 tahun di bidang yang ya memang sekarang sedang diajarkan kepada kami, mulai dari accountant, mulai dari keuangan atau financial sampai dengan bagaimana tax planningnya, dan itu kan rata-rata kita sebagai business owner jarang mau masuk ke situ, rata-rata ya cukup omsetnya udah besar aja lah. Padahal setelah kita cermati lebih dalam, ternyata dari pembelajaran ini kita bisa save banyak dari apa yang sudah kita dapatkan, yang tidak serta-merta itu bisa diambil semena-mena gitu loh. Siap. Kita bisa malah justru dari tata pengelolaan keuangan yang bagus ini yang akhirnya kita bisa save dari sisi tadi ada dari save dari sisi teksnya dan dari pajak gitu ya. Kita malah bisa gunakan untuk apa? Untuk growth usaha kita. Karena ya mohon maaf Kang BG, ini jumlahnya nggak main-main itu. Bahkan kalau kemarin ada teman juga ya cerita ke kita, dia tutup buku 46 miliar kan itu. Nah, setelah 46 miliar ternyata begitu tidak tertib administrasi sampai Kali percakapan. berapa persen itu? Ada memang finance-nya sudah ada orang finance udah keluar. Tapi begitu kedatangan tamu tadi undang ya. Dari pajak gitu ya. Dari pajak. Sampai sekarang mikir-mikir kan. Bahkan pas terakhir pekan kemarin itu saya tanya pas lagi di Bogor, kemana kalau nggak ketemu? Katanya lagi sakit. Ya mungkin kepikiran juga itu Betul. kan. Nah itulah gunanya kita mungkin ya di sini Iya. ketika kita menghadapi sesuatu. Kalau udah siap ilmu, Iya. itu nggak akan seperti kejadian yang baru. Iya, kemarin. iya. Oke, sekarang kira-kira sebetulnya apa sih motivasi Kang Ali sama istri ketika dapat kabar adanya pembelajaran PFD ini? Apakah karena semata ingin supaya nggak dibohongi sama tim akuntan gitu ya? Karena kita tahu cara ngitungnya dan seterusnya, atau ada ini lain goal yang lain begitu? Ya, kalau goal memang khusus kita ya, saya sendiri tahun 2025 itu mencanangkan untuk usaha itu untuk growth gitu. Oke. Saat growth itu kan saya berusaha membangun sistem. Dan ternyata ada ya dalam sistem ini yang memang harus saya pelajari saat itu. Yaitu kaitan apa? Ternyata nyawanya daripada usaha ini kan bagaimana cash flow ya, daripada cash flow. Alur kas. Ternyata ada alurnya dan di situ saya belum mau grow itu kan harus sudah ditata sistemnya. Oke. Lah akhirnya dari motivasi terus termasuk juga ya mungkin ada kasus-kasus yang tadi ya masalah pajak, masalah yang lain, dan saya merasa juga wah ini saya harus memperbaiki dari sisi itu semua, dan karena setting goal saya 2025 itu ya nggak main-main, mungkin dari pencapaian omset maupun dari membangun sistem ini. Oke. Makanya begitu dapat informasi kaitan dengan pembelajaran 3 hari ini, ya saya langsung, makanya saya langsung, mohon maaf, saya langsung hubungi nih teman-teman yang di SW, ini gimana ini, bisa nggak, masih ada seat nggak? Saya langsung, karena apa itu begitu, menurut saya, ya seorang business owner harus tahu dong, jangan cuma ini investasi, ini hanya ngatur-ngatur, oh nggak bisa ternyata, kita minimal, walaupun kita tidak mengerjakan secara teknisnya, justru kita itu akan malah bisa mendirect, ini dulu kita mau ini yang memang nanti akan dilakukan oleh tim kita. Dan tim kita tidak serta-merta bisa melakukan tanpa kita delivery, tanpa kita diarahkan seperti itu Kak. Oke. Tadi Mas mau tanya silakan ke Mbak Novin. Perasaan Ibu gimana setelah ikut acara ini? Dan apakah banyak sekali yang Ibu dapat gitu? Iya, ini saya bisa jawab nggak suaranya? Iya. Oh, ini suaranya dia habis konser ya. Oke, betul. Mau Jumatan konser. Iya. Jadi Masya Allah banget ya. Untuk pertama sih menata budgeting. Artinya kita kan digital marketing ini kan bukan cuma bukan cuma banyak yang dikelola, bukan cuma jasa. Di bawahnya itu ada usaha di Project-project lain lah ya. project gitu kan. Untuk food beverage ada yang retail ada, Properti ada, umroh Giro, ada, tambah. gitu. Itu banyak banget. Iya, jadi
Luar biasa. majemuk kan ya. Kita sih tidak mungkin kalau yang digital marketing sama yang umroh dari awal kita create gitu. Tapi untuk yang dari food beverage sama BBS. Tapi untuk yang lain kan kita marketing aja. Cuman ownernya kan terikat terikat sama kita. Dan di situ ketika mereka punya pusing pajak ngaruh juga kan untuk cash flow pembayaran ke kita. Oh iya betul. Nah, itu yang kita berusaha untuk menjalin engagement lebih dalam supaya memberikan sesuatu yang positif. Oke. Gitu. Kayaknya nanti klien-kliennya itu juga dikasih informasi ya soal Iya ini. dong. Ya, insya Allah. Malah diajak ya. Ya. Supaya apa tadi? Ada yang mau ikut kok ya? Iya. Dan insya Allah ya semalam saya cerita dengan klien saya yang memang dia juga ada sedikit lagi pusing masalah itu. Ya interest langsung. Mudah-mudahan setelah saya juga salah satu guru kita yang di sini ya menyampaikan, silakan Kang Ali diajak aja. Wah itu soal luar biasa ya. Jadi pas ada suatu problem, ya untung saja saya mungkin belum sampai ke problemnya yang split teman-teman, tapi alangkah baiknya saya memprepare ini begitu saya Ini mencanakan. perlu disampaikan ke teman-teman di MMC ini. Jangan sampai nunggu masalah datang. Iya betul kan. Jangan sampai hujannya udah terlalu besar baru nyari payung. Betul kan. Ya kan gitu. Perlunya kita menyiapkan diri dari sejak dini. Mumpung pekan depan ini kan terus Masih ada sepanjang ya. tahun tiap pekan Rabu sampai Jumat itu ada pembelajaran FVD. Dan ini akan terus berkepanjangan selama tentu teman-teman MMC khususnya dalam hal ini ada ruang buat mereka. Nah, Mas Ali, pertanyaan berikutnya nih. Kan dari sekian banyak materi yang dulu pernah diterima di kuliah ya. Ini kira-kira materi apa sih yang 3 hari ini Mas Ali nikmati gitu? Ya, yang saya nikmati itu adalah ternyata saat kita berbicara tentang budgeting di awal, kita menentukan suatu target omset pun, kita juga harus memikirkan bagaimana flow-nya sampai itu benar-benar kita itu mendapatkan laba bersih itu seperti apa. Dan sampai laba yang menurut kita bersih itu tergerus sesuatu yang datangnya kalau orang sudah bilangnya ujuk-ujukan tanpa kita prepare sebelumnya. Ternyata dari proses ini ya, proses kita bisnis prosesnya dalam usaha kita, ternyata dari awal itu sudah ya tadi ada tax planningnya sudah awal. Jadi mau transaksi apapun dari awal, accounting kita juga hanya kita delivery. Oh ini seperti ini loh. Dari awal sampai akhir itu nanti kita nggak diributkan. Mohon maaf, ini apalagi ini lagi momen pelaporan pajak. Ya sudah kalau memang pas pelaporan itu kita fine saja. Bahkan secara legal pun oke. Tapi sekali lagi di sini ada sesuatu yang saya mendapatkan saya bersyukur ya. Ada titik-titik clue-clue tertentu yang tadi ya ada pos-pos tertentu yang bagaimana mensinkronkan dari sistem bisnis kita sampai dengan teks atau perpajakan. Toh kita itu tetap secara sebagai mungkin yang sekarang kita sebagai warga negara itu ya bukan seorang pengemplang pajak, tapi benar-benar kita ini dilatih, ini kita itu dikasih tahu ini loh ada sesuatu yang memang bisa termanfaatkan lebih bagus dinimbang ya kalau bahasa Sunda tinimbang ya ketimbang ujung-ujungnya ya di akhir itu kita merasa laba kita besar, tapi begitu ada permasalahan keuangan kita salah satunya dengan perpajakan sudahlah kita pusing. Kita sudah wanti-wanti, kita was-was dengan bisnis kita. Bahkan jujur aja, saya punya PT yang berapa tahun itu nggak tak aktifkan. Transaksinya individu. Ternyata begitu masuk sini, nggak kayak gitu. Ternyata kita sebagai business owner pun, ya kita dibiayai oleh perusahaan kita. Bukan hanya kita mengharapkan laba, setelah itu laba itu kita miliki sepenuhnya, kita mau jalan. Ternyata nggak kayak gitu. Kita sebagai pengusaha ya memang ya kita menghidupi perusahaan kita dan kita dihidupi dari perusahaan kita. Dan ini ilmunya sangat luar biasa 3 hari ini. Ya. Emang sebelumnya untuk urusan keuangan, finance dan pajak ini ngurus sendiri atau ada konsultan? Saya berdua. Berdua ya. Nah ini kan berarti sebelum masuk ruangan hari Rabu itu kan udah punya gaya style ngurus keuangan sama pajak. Terus sekarang udah hari ketiga nih menjelang finishing gitu kan di ujung pembelajaran. Bedanya apa sih? Ya beda sekali. Tadi yang jelas sudah tercerahkan selama kurang lebih 3 hari ini ya sudah tercerahkan. Hanya jujur aja saya sama istri ya setiap selesai pembelajaran itu tuh langsung diskusi ya. Langsung ini nanti yang ngurusin ini coba nanti untuk yang teman-teman ini yang langsung
yang selama ini mungkin akunting masih kita campur mungkin dengan Saya potong. Ya. Ada nggak yang kemarin, oh ini salah ternyata kemarin ngurusnya harus. Iya, Ada, iya banyak. betul. Banyak. Banyak. Terutama tadi ya kan kadang kita mohon maaf antara akuntan, finance dan sebagainya kan kadang ya terima pasrah aja lah misalkan ini ada yang kita percaya tapi nggak seperti itu ternyata. Hanya memang kita bedakan oh ya bagaimana pencatatan itu harus rapi, pengadministrasian sampai bagaimana kita harus punya tim yang memang benar-benar bisa ya namanya manajemen atau financial planningnya juga oke gitu. Dan ini hanya saya sama istri setiap sesi pembelajaran langsung kayak ini nanti pulang wah kita harus urus nih. Ini nanti si A harus kita geser nih karena memang dia punya basic akuntan. Nah ini akuntan dan nanti untuk ini kita langsung ke sini. Jadi langsung ada penataan ya sesuai yang saya canangkan sendiri di usaha saya untuk untuk growth ya langsung mudah-mudahan bisa langsung saya implementasikan. Dan harapannya yang permasalahan yang sekarang dihadapi teman-teman pengusaha yang lainnya barangkali yang sudah dapat surat cinta karena ini kan gencarnya Kang ini momentum 2025 itu gencar-gencar Vortex lah inilah kalau kita tidak prepare dari sekarang mohon maaf ya jangan sampailah ujuk-ujuk dapat surat Iya, cinta. hasil lelah usaha kita, perjuangan keras, banjir, darah, air mata gitu kan. Dan itu nilainya nggak sedikit kan. Pengalaman mitra kita langsung ujuk-ujuk ditagih sampai 35%. Kumaha itu Kang. Wah. Nah, ini teman-teman MMC. Jadi Kang Ali saja sama Pak Novita yang punya basic ilmu keuangan, bisnis, akuntansi masih merasa ngeri gitu ya. Ketika menghadapi persoalan perpajakan. Satu lagi Kang, kalau toh kita sudah merasa punya konsultan, mungkin silakan masih tetap dipakai, tapi directnya kita harus paham. Karena ini adalah ruh perusahaan kita. Jangan sampai kita hanya pasrah yang penting ini teksnya terkoreksi gini-gini. Enggak seperti itu Kang. Ternyata ya ini di 3 hari ini saya dapat maklumat yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita pasrah-pasrah wae gitu. Oke lah mungkin permasalahannya itu seolah-olah terselesaikan. Tapi ada next saat kita mau mencanangkan perusahaan kita itu growth, perusahaan kita itu harus investasi ke depan, harus sampai pengembangan, nanti akan bingung gitu kalau tidak sampai itu. Karena mohon maaf, ya kita kan hanya membayar orang yang nggak tahu tentang ruh kita. Makanya toh bisa punya konsultan ya, tetap kita mendirect nanti harus keinginan kita gitu. Ya kan saya dapat bocoran nih. Jadi belajar ini sebagai profesional finance director ini si owner itu tidak sekedar menerima laporan keuangan gitu aja. Betul. Sehingga dia bisa tuh kalau misalnya pajak dengan cara yang benar kita kelola yang mestinya bayar 100 juta bisa cuma 1 juta misalnya begitu. Itu bisa. Ternyata emang ada ilmunya. Ceritain gimana? Ya, punten ya Kang. Kita mungkin selama ini pas di MMC gitu ya, mungkin kita belajar bolak-balik, ada kegiatan banyak ya. Bahkan akhirnya kita hitung-hitungan itu. Untuk kita sendiri kita hitung padahal kita sebagai business owner, kita itu boleh loh itu diklaim ya di dalam pembiayaan di perusahaan kita. Toh ini untuk kemajuan pajak salah satunya dan kalau mau diceritain satu-satu Kang banyak banget ini. Makanya tadi benar ada yang salah satu lulusan PFD gitu ya. Mungkin tercengang begitu yang dia setiap bulan itu harus membayar pajaknya tuh 1, sekian M itu bisa terkoreksi. Itu sudah ada gambarannya tuh. Ini bisa terkoreksi sampai sangat luar biasa dan itu akhirnya dari terkoreksi itu kan akhirnya bisa gunakan yang tadi udah jadi laba bersih itu untuk mau pengembangan usaha lah, untuk yang bisa mensejahterakan karyawan lebih baik lah, bisa membuat karyawan kita ya tadi ikut belajar juga gitu Kang. Jadi sebetulnya dengan belajar ini ada hal yang sangat vital ya. Terkait dengan fulus cuan kita yang dikumpulkan selama setahun itu. Iya. Gimana kali gitu? Ya jangan sampai kita sekali lagi jangan sampai kita capek-capek setiap awal tahun itu kita udah mencanangkan target sampai untuk akhir tahunnya itu seperti apa yang kita perjuangkan dengan berbagai macam strategi untuk mendapatkannya. Tapi kita nggak sadar begitu terkumpul kita karena tidak tertib masalah itu ya kita tidak dengan siklus keuangan atau cash flow di perusahaan kita. Kita merasa punya laba banyak tapi terkoreksi begitu ada institusi yang memang saat ini lagi gencar-gencarnya ya tadi memandang kita ya memantau kita. Kalau dapat surat cinta pusingnya luar biasa Kang. Bukan hanya pusing mau untuk apa tapi sudahlah kita berusaha benar itu aja masih terkoreksi dan ya sekali lagi butuh ilmu Kang. Dan artinya kan dengan belajar ini kita punya ilmu. Ya, betul. Bukan ilmu ngemplang. Bukan Tapi bukan ilmu yang mendudukan
sesuatu pada porsinya, Ya, gitu ya. kita sebagai warga negara masih kok dicap sebagai warga negara yang baik. Ya kita partisipasi oke, tapi partisipasi kita proporsional. Ya. Sesuai juga dengan memang kita tujuan dulu. Kita tujuan bisnis kita kan Untung. salah satunya untung, profit. Dari profit itu lebih membawa kebermanfaatan yang lebih besar. Iya. Dan kita sebagai warga negara juga tidak ngemplang, itu secara normatif, secara legal. Bukan berarti hanya Legal, betul. legal dan apa? Oh bisa kok di seperti itu. Oh, jadi belajar ini adalah bagaimana kita mendapat ilmu agar bisa menyalurkan atau melaksanakan kewajiban kita sebagai Ya. warga negara, Ya. tapi dengan cara legal, Cara legal. sehemat-hematnya kan begitu ya. Sehemat-hematnya, seprofesional mungkin, dan sebetulnya tadi kita bisa mengamankan apa yang sudah kita upayakan selama ini, ya target. Terutama apa sebagai business owner atau pengusaha kan tadi ya profit. Bagaimana profit ini benar-benar yang net profit yang bersih gitu loh. Jangan sampai kita ngomong net profit tapi ternyata masih banyak itu catatan-catatan yang akhirnya tadi kegerus, dan itu ya saya rasakan sekali Oke, manfaatnya. jadi kita dari- tetap pada diksi orang bijak bayar pajak. Masih, Kan masih, tetap, kan? masih ya. Hanya kita mesti tahu ilmunya. Iya, gitu tahu ya. ya, betul. Terus gini, dibandingkan dengan hasil, Iya, iya. kan jelas ya. Kalau waktu sebelum datang kan beda. Iya, iya, betul. Kecerahannya, tingkatnya beda. Levelnya mungkin cerahnya di 20%. Sekarang Iya, iya. kok hampir mendekati 100% gitu. cerah. Wajahnya begitu ya, Iya, setelah mendapat maklumat-maklumat terbaik. Dibandingkan dengan investasi, kan tetap namanya belajar dulu S2 tuh kan sekian. Sekarang Betul. 3 hari sekian. Sebanding nggak, proven nggak dengan apa yang didapat? Kalau bisa dibilang investasi ini ya bisa dikatakan jadi murah sekali kan begitu kita Masya dapat Allah. ilmunya. Mohon maaf ya. Iya. Ya kemarin tuh saya tanya kan investasinya berapa sekian. Tapi begitu kita coba oret-oret saja sebelum berangkat kita coba. Iya. Wah ini terus juga dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti PFD juga kan. Ternyata ya akhirnya investasi ini menjadi investasi yang kecil kan. Iya. Karena apa? Ini bukan digunakan sekali loh. Ini kita sebagai pengusaha ini seumur hidup loh. Iya, ini ilmu ini kan digunakannya Betul. ya mengikat kita seorang pengusaha gitu. Makanya kalau dibandingkan investasinya ya mohon maaf ini bisa dikatakan murah Kang. Jadi kecil itu dibandingkan apa yang kita dapat. Ya punten harus membayar pajak misalkan 100 juta punten ya. Hanya investasinya berapa? Jauh itu Iya. kan, Masya Allah. Itu yang kita dapatkan ya untuk teman-teman ya misalkan mau mengikuti ya itu memang di planning lah dari sekarang karena ya mungkin merasa belum butuh mungkin, tapi sekali lagi sebagai seorang pengusaha ada tahap-tahapnya kita pingin growth, kita pingin benar-benar mengamankan profit kita dan bagaimana caranya ya insya Allah ilmunya kita dapat di BFD ini. Ya kan ini kan kita ada di komunitas Iya. pengusahaan ya. MMC kan MTR Milliarder Club. Iya. Dalamnya itu kan pengusaha. Sangat disayangkan manakala mereka buta Iya. terkait dengan masalah keuangan dan Iya. perpajakan. Sekali lagi, sangat percuma apa yang dilakukan ketika dia di sini nol Iya. pengetahuannya. Saran dong buat teman-teman kasih advice-nya gimana sih untuk menjadi pengusaha yang bisa grow terus duitnya aman gitu. Ya, insya Allah ya teman-teman sekalian di MMC ini saya sendiri merasakan bermanfaatan yang luar biasa. Ilmu-ilmu yang memang bisa kita terapkan dari fundamental kita sampai bagaimana sih kita sebagai seorang business owner tadi ya. Saya merasakan sendiri bagaimana pembelajaran semacam PFD ini ya memang membuat pemikiran kita langsung benar-benar tercerahkan. Contohnya gini, mungkin ya kita seorang pengusaha, kita pasti setiap bulan, setiap tahun mungkin mengejar profit atau laba. Dan bahkan mungkin saya yakin teman-teman MMC yang bisnisnya udah besar lah, udah growth, yang mungkin sudah konsultannya sudah adalah masing-masing. Tapi intinya bukan di situ, Kang. Intinya kita sebagai business owner, kita sebagai pengusaha, kita itu tahu ruhnya usaha kita itu bagaimana. Benar-benar profitnya benar-benar yang memang bisa termanfaatkan. Termanfaatnya itu apa? Untuk growth juga oke. Mau akhirnya perusahaan kita valuasinya naik, mau nanti kita investasi ke human capital-nya juga oke. Dari mana sih? Kan dari ruhnya tadi. Ruhnya apa? Ya ruhnya bisnis ini bisa growth, bisa berkembang, kan memang profitable. Termasuk apalagi yang kita jujur aja, saya mencanakan ya bismillah ya, perusahaan saya harus besar. Lah kalau memang omset saya masih pas-pasan, apalagi nanti begitu mungkin merasa sudah profit, tadi ya karena kita tidak paham ya, hanya mungkin percaya saja dengan mungkin sudah dengan konsultan kita atau dengan sudah lain lah pihak eksternal gitu ya, yang kita memang bayar. Tapi kalau kita nggak tahu ruhnya,
bagaimana kita nanti mau growth-nya. Padahal ya tadi ada memang dari bagian profit kita kan mau kita gunakan untuk growth, mau gunakan untuk investasi, mau juga untuk meningkatkan valuasi bisnis kita kan kita harus tahu. Jangan-jangan mungkin hanya dipasrahkan tiba-tiba kita cari bisnis yang lain ya itu yang nggak banget lah untuk pengusaha itu. Oke, luar biasa ya. Dan tentu untuk teknisnya kita serahkan kepada Ya, mereka ya. tekniknya monggo lah. Untuk akuntan sudah ada akuntan, keuangan tinggal kalau memang sudah bisnis kita kan sesuai dengan karakter bisnis kita. Kalau memang sudah butuh seorang financial director atau sudah ini ya monggo itu. Tapi bagaimana kita sebagai business owner paham bahwa tujuan bisnis kita itu untuk profitable dan profitnya itu benar-benar profit yang memang mau untuk growth, mau untuk apa. Dan tadi tidak tergerus dengan sia-sia dengan tadi. Masya Allah. Gitu. Nggak kerasa nih Mas Ali, Iya, udah Kak. setengah jam kita ngobrol tentang PFD ya. Ya, PFD. Nah, nggak ada pilihan nampaknya buat teman-teman, khususnya teman-teman MMC ya, Ya. dimanapun berada. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah yang sangat urgen, masalah yang sangat vital. Ketika kita lewatkan, maka bisa menjadi celah masuknya mara bahaya terhadap bisnis kita. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, teman-teman semua dimanapun berada, inilah sesi akhir dari perbincangan kita terkait dengan PFD Professional Financial Director. Tetap di channel Syarifudin Official. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Islam.